Pengidap penyakit HIV seringkali dipandang buruk oleh orang-orang karena salah satu faktor penyebabnya yaitu seks bebas. Hal ini terjadi kepada salah satu siswi SMA Lalilulala bernama Kylie. Terdapat suatu hari ketika Kylie sedang membaca buku sambil berjalan di luar kelas. Loh, jalan pakai mata dong. Dasar penyakitan. Udah gue jadi kena jaket lo. Gue jadi harus pakai cepet mandi nih. Ketika sedang pembelajaran di kelas, Kylie juga sering dibully. Ya anak-anak, ini adalah cara hidupannya dengan penuh bahagia. Jangan deket-deket cewek penyakitan HIV. Ada surat tuh buat lo. Begitu banyak yang sama latarmu dan latarku. Si paling rajin. Ngapain sih rajin-rajin lagi? Oh, materi ini gak bakal dipakai juga sama lo yang hidupnya tinggal hitungan jari. Bu Ashley, ya, izin ke toilet. Oke, boleh. Ketika saat istirahat pun, Kylie tidak dapat menghindar dari pembulian. Sumpah deh, gue heran kok bisa ya orang penyakitan dan gak suci begitu masih bisa masuk sekolah. Tahu tuh, emang gak takut nama sekolah tercemar ya? Jujur aja nih ya, gue dulu kira Kylie itu orangnya baik polos, ternyata penampilan bisa membohongi. Kita ambil bukunya yuk. Ayo. Balikin. Nih ambil. Balikin. Nih ambil. Ya udah gue bacain ya. Stefanus pun senam jantung melihat isi diary Kylie. Dear Diary, aku lelah, letih, lesu, letoy, capek dengan hidup ini. Kenapa sih orang-orang di dunia ini begitu jahat? Semenjak terdiagnosa positif HIV, hidupku berubah 180 derajat. Kukira teman-temanku akan berada di sampingku dan menemaniku. Ternyata malah mereka sekarang berubah menjadi jahat. Mereka menganggap diriku orang yang buruk, orang yang penyakitan. Mereka menganggap aku telah berbuat tidak baik. Padahal penyebab sesungguhnya dari penyakit menyebalkan ini adalah kelalaian suntikan di puskesmas itu. Aku benci hidupku. Aku benci semua orang. Wah, kalian! Tetangga kalian gue susah dengan kalian! Stefanus yang diliputi oleh rasa bersalah segera mengejar Kylie untuk meminta maaf. Kylie, aku minta maaf Kylie. Aku nggak tahu kalau hidup kamu begitu berat. Aku minta maaf Kylie. Teman-teman juga udah minta maaf Kylie. Kita temenan ya. Kylie hanya bisa tersenyum dan mengangguk-angguk. Keesokan harinya, si Kylie tidak dapat masuk sekolah karena kondisi kesehatannya yang lemah. Orang tua Kylie pun memberitahu wali kelas mereka, Ibu Ashley, mengenai pembulian yang diterima Kylie selama ini. Selamat siang anak-anak, Ibu mendapatkan berita yang kurang mengenakan atas tindakan kalian. Berita ini terkait dengan kasus Kylie yang bisa dibilang cukup parah. Ibu sangat kecewa atas tindakan kalian yang kurang dewasa ini. Memang benar, kalian dinyatakan positif HIV. Namun bukan berarti kalian bisa berprasangka buruk ataupun merendahkan dia. Justru dengan tindakan seperti itu, tidak akan membuat kondisi akan menjadi lebih baik. Malah itu akan membuat Kylie yang sudah rentan tubuhnya akan menjadi lebih sakit. Memang benar, kita harus menghindari virus HIV. Namun bukan berarti kita mencomoah penderitaannya. Karena emang gak ada yang mau sakit seperti itu. Sudah saatnya kita membuka dan menerima penyakit AIDS karena mengabaikan mereka sama aja dengan membuat mereka akan menjadi lebih lemah. Saya harap kalian paham dengan kata-kata saya dan semoga juga kalian tahu betapa kecewanya saya ini. Dan saya juga berharap satu kelas ini bisa mengintrospeksi diri dan menjadi teman lebih baik ke depannya. Beberapa hari kemudian, ketika Kylie dapat masuk kembali ke sekolah, teman-temannya pun meminta maaf kepada Kylie. Dear Diary, hari ini aku senang karena teman-temanku sudah berubah menjadi suportif. Meskipun aku tak akan hidup lama, aku senang bisa menghabiskan sisa hidupku bersama mereka. Halo teman-teman, apakah kalian semua tahu
Atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang kekebalan tubuh seseorang dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Sel CD4 itu apa sih? Sel CD4 adalah sel darah putih atau limfosit yang merupakan bagian terpenting dari kekebalan tubuh seseorang. Nah, kalau misalnya sel CD4 ini makin hancur atau rusak, maka daya tahan tubuh seseorang akan melemah, sehingga rentan sekali terkenanya penyakit-penyakit lain. Sekian. HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi yang serius yang disebut dengan AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. AIDS merupakan stadium akhir dari infeksi HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi telah hilang sepenuhnya. Penularan HIV dapat terjadi melalui kontak dengan cairan tubuh penderita, seperti darah, sperma, cairan vaginal, cairan anus, transfusi darah, serta penggunaan jarum suntik. Meskipun jarang, HIV dapat ditularkan melalui ibu kepada anaknya pada masa mengandung, melahirkan, dan menyusui. Perlu diketahui, HIV tidak dapat ditularkan melalui udara, air, gigitan nyamuk, air liur, air keringat, air mata, dan kontak fisik. HIV adalah penyakit seumur hidup. Dalam arti lain, penyakit ini dapat menetap dalam tubuh penderita seumur hidupnya. Meski belum ada metode pengobatan untuk virus ini, tapi sudah ada obat untuk memperlambat perkembangan virus dan meningkatkan harapan hidup penderita yang disebut dengan terapi antiretroviral atau ARV. Nah, fungsi ARV ini untuk apa sih? Untuk menghilangkan unsur yang dibutuhkan HIV untuk menggandakan diri dan mencegah HIV menghancurkan sel CD4. Nah, bagaimana sih cara kita mendiagnosis HIV? Mendiagnosis HIV dapat kita lakukan di pemeriksaan laboratorium. Ada dua jenis, yaitu tes serologi dan tes biologis. Tes serologi ini berupa tes cepat atau rapid test dan tes enzim immunoassays atau EIA. Sementara tes biologis dapat kita lakukan melalui tes DNA dan tes RNA. Tes DNA ini berfungsi untuk mengetahui adanya virus dalam anak berusia 18 bulan ke bawah. Sementara tes RNA dapat kita lakukan untuk mengetahui jumlah virus dalam darah kita. Nah, kita udah tahu dari Bu Ashley ya kalau kita harus menjauhi penyakitnya, bukan menjauhi orangnya. Nah, gimana sih caranya kita menjauhi penyakitnya? Check it out. Yang pertama adalah untuk selalu setia kepada pasangan kalian. Kedua adalah untuk menghindari penggunaan narkoba, terutama menggunakan jarum suntik. 就算为你赴汤蹈火，如果我忘了怎么爱你，那一定是我失忆。 Ketiga adalah untuk menghindari pergaulan yang tidak benar. This is Jedak-Jeduk X Lomo present. Kalau memang dengan saya nggak usah cinta, cuma saja nanti sakit hati. Ujung-ujung patah hati dicuek aja ditinggalin, nggak usah lah dipahami. Terakhir adalah menghindari seks bebas. Kami dari kelas S51 anti HIV.